perbuatan tangannya yang ajaib. Yes. Terima kasih buat semua anugerah-Mu. Ini yang kami tahu, ketika kami hidup dalam anugerah Tuhan, Tuhan menghendaki untuk kami menjadi pembawa anugerah dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Amin. Sampai dunia melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah nyata. Yes. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita buka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Ketemu, amin. Saya percaya saudara mungkin sudah sangat sering mendengar ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Ketemu? Oke, saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau tanya, kalau kita baca ayat ini, menjaga hati itu tugasnya siapa? Tugas saudara dan saya. Setuju ya? Jadi menurut saya itu kurang tepat kalau kita lempar tanggung jawab hal ini pada Tuhan. Sekali kita berkata, Tuhan jaga hatiku. Kalau menurut ayat ini enggak, Tuhan justru memberikan perintah pada kita, jogonan hatimu. Dengan kata lain, tanggung jawab terbesar untuk menjaga hati itu tugas kita. Karena dijelaskan di sini apa? Hati itu sumber kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, yang terpancar bukan kehidupan, tapi kematian. Oleh sebab itu kita mendapati ada banyak orang yang percaya hidupnya itu tidak memancarkan hidup Kristus. Karena apa? Dia tidak pernah atau dia tidak dengan disiplin menjaga hatinya. Semua boleh masuk, semua masuk. Persoalan-persoalan yang seharusnya tidak jadi persoalan itu masuk. Tidak difilter sama sekali. Sebagai akibatnya, hatinya itu penuh dengan persoalan yang seharusnya bukan persoalan. Kepahitan, kekecewaan. Makanya saya mendapati gini, kenapa anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, antara umur dan wajahnya itu bisa beda. Umurnya 24 tapi wajahnya 42. Salah satunya sederhana contohnya, nggak bisa jaga hati. Semua bisa masuk. Oke? Jadi jaga hati kita. Itu tanggung jawab kita. Kita bisa ngomong Tuhan, ini tanggung jawab. Dan saya percaya gini, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan, termasuk menjaga hati. Coba kita baca di versi yang mudah dibaca. Kalau saudara baca di versi yang mudah dibaca, kata hati atau hati ini bicara tentang pikiran. Oke. Kalau ada Alkitab versi mudah dibaca, bisa dibaca. Saya bacakan, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, yang kita pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Hati dalam Alkitab versi yang sudah dibaca itu bicara tentang pikiran. Dan firman Tuhan katakan seperti ini, di atas segala-galanya, di atas semuanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, yang kita pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Oke, saya bisa jalan dunia aja ya, di Merdeka ya. Apa yang terjadi dalam hidup saya hari ini, sekarang ini, apa yang saya kerjakan, itu manifestasi dari pikiran saya. Lebih tepatnya, cara berpikir saya itu mengendalikan atau menentukan apa yang saya kerjakan hari ini. Tepat saudara mundur ke belakang.
yang menjadi cara berpikir saudara itu seperti apa, sehingga menentukan apa yang saudara kerjakan hari ini. Hidupmu hari ini, suka tidak suka, disadari atau tidak disadari, itu ditentukan oleh cara berpikir saudara. Okay? Ditentukan oleh cara berpikir saudara. Saya kasih contoh ini. Saya mempunyai cara berpikir, suatu misal tentang hidup dalam kesehatan ilahi. Saya punya cara berpikir seperti ini. Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya sembah, itu adalah Tuhan yang memberikan saya hikmat dalam segala hal untuk mengatur hidup, termasuk bagaimana saya mengatur kesehatan saya. Dulu sebelum saya betul-betul mengenal Tuhan, jujur kalau saudara mau tanya saya itu makan sembarangan. Dalam arti gini, apa yang saudara belum pernah makan, sudah saya makan semua. Semua yang berkaki 4 kecuali kursi, meja, itu saya makan. Semua yang terbang kecuali pesawat, itu sudah saya makan. Bahkan semua yang melata, yang saudara tidak pernah makan, itu saya makan. Semua daun kecuali daun itu saya makan. Karena saya punya prinsip seperti ini. Gak apa-apa, makan sembarang, yang penting hatinya sukacita. Itu prinsip saya. Tapi makin kesini, usia 40 ke atas, saya akhirnya harus menerima konsekuensi apa yang masuk mulut saya. Pernah, karena saya semua saya makan, itu saya kena kayak gini. Saya kena tipes 4 kali. Kena mah akut itu sekali 1 bulan gak bisa bangun. Macem-macem. Semua karena perut. Karena saya berpikir gini, gak apa-apa Tuhan, yang penting hatiku penuh sukacita. Ya, walaupun hati kita penuh sukacita, tapi sudah bayangkan, kalau saudara sudah tahu, saudara ini lemah di lambung, kena mah. Harusnya, kalau saudara suruh memilih rica-rica, B2, waktu kena mah ya, mah saudara kambuh, saudara diberhadapan dengan 2 pilihan, rica-rica B2 sama bubur. Harusnya pilih mana? Percayalah saudara, rica-rica, mbok doa nih, dalam nama Yesus tetap rica-rica. Kadang orang Kristen itu kan saya naik diri dengan iman Tuhan, dalam nama Yesus rica-rica aku makan dengan iman, tidak mempengaruhi perut saya tetap sehat. Loh, kayak jenenge sampeyan kena emas, terus mbok paksa makan rica-rica sing puwet, kuwi jenenge mencobai, bukan dengan iman. Kenapa? Karena hal kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Itu tidak ada hubungannya dengan iman. Kuwi jenenge geragas. Ayo, bagaimana? Gini loh, kondisi tubuh setiap orang itu tidak sama. Ada orang yang sok wikat apa ya, tidak masalah, masuk kos karena itu kan orang itu, tapi saudara kan belum tentu. Sebagai kita yang minimal setahun sekali saya sakit perut saya, ini kan salah. Kemudian saya coba ubah cara saya berpikir. Allah menghendaki untuk saya hidup dalam kesehatan ilahi. Oleh sebab itu saya harus berhikmat, saya harus perbaiki, karena tubuh saya bait Allah. Orang kabeh sembarangan iso masuk. Kalau saya memang mengasihi Tuhan, saya harus juga mengasihi tubuh saya. Dan Tuhan ingatkan satu hal, ingatkannya itu jelas Tuhan. Itu tubuh-tubuhmu, itu mulut-mulutmu. Tapi kalau kau tidak bisa jaga mulutmu, tidak bisa jaga tubuhmu, itu yang susah orang lain. Kadang kita kan pikir gini, apa-apa, aku makan sembarang itu kan ambil-ambilmu, otak-otakmu, lorot tak rasanya dia. Salah. Kalau saudara masih punya anak, punya cucu, punya suami, punya istri, kalau saudara sakit yang susah sopo? Sing waras. Bener ya? Bahkan Tuhan ngomong gini, jelas loh. Lek kon mati yo, tapi aja nyusahin sing urip. Bener ya? Kadang kita tuh egois.
disadari kita egois. Semua masuk. Kita mentang-mentang ngomong alah, urip-uripku dhewe. Lho, gak apa-apa. Nek sampean urip ning alas, urip-uripku dhewe. Masalah urip hidup dengan orang-orang yang waras. Betul enggak? Dan saya sadar itu ketika saya sakit, yang susah istri saya, yang susah jemaat. Dari situ saya bertobat. Nah, cara berpikir ini menentukan apa yang kita kerjakan. Dan itu mengendalikan hidup kita, mengendalikan hidup saudara dan saya. Makanya hati-hati dengan cara kita berpikir. Oke? Hati-hati dengan cara berpikirmu, karena itu akan mengendalikan hidupmu. Kalau saudara berpikir bahwa jadi orang Kristen itu yang penting selamat, ya uripmu sembarangan. Tapi kalau saudara berpikir, saudara punya cara berpikir bahwa jadi orang Kristen itu harus hidup benar, supaya jadi berkat, supaya jadi tanda dan alamat, supaya terang dan garangmu nyata, hidup saudara pasti akan serius, nggak main-main dengan Tuhan. Banyak orang kan seperti itu, mentang-mentang apa-apa, selamat, akhirnya hidup sembarangan. Dielek ini gak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan. Layak repot. Lek ngono nama Tuhan tidak dipermuliakan. Cara berpikir itu sangat menentukan, mengendalikan hidup kita. Oleh sebab itu, Firman Tuhan katakan seperti ini. Nah, cara berpikir kita itu ditentukan atau dipengaruhi dengan siapa kita terhubung. Apa baca yuk? Markus pasal yang keempat ayat 24. Sudah ketemu? Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, janganlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Perhatikan saudara. Janganlah apa yang kamu dengar. Ada kata ukuran. Artinya gini, apa yang kita dengar itu bisa kita jadikan ukuran. Cara berpikir kita itu dipengaruhi dengan siapa kita terhubung. Karena apa? Dengan siapa kita terhubung, secara otomatis saudara kan pasti ada istilahnya saling menerima dan memberi, termasuk menerima masukan dan memberi masukan. Langsung saya kasih contoh aja seperti ini. Cara berpikir saudara itu ditentukan saudara terhubung dengan siapa, dengan komunitas apa, dan apa yang kau baca, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan. Langsung aja ya. Enak, kadang dari bahasa Jawa dari enak ya, Surabaya. Lek kumpulanmu wong-wong sing seneng loh, diamin kan budak. Lek kumpulanmu kuwi wong-wong orang-orang yang sukanya ngerasani. Ya, ngerasani. Tanpa disadari, saudara ini akan jadi orang yang suka rasanya. Lek kumpulanmu orang-orang yang selalu hidup dalam kepahitan, kecewa. Saudara ini pernah nggak gini? Saudara orangnya baik-baik saja, gak tahu ngeluh, gak tahu rebel, gak tahu kecewa. Tapi karena tiap hari saudara berangkat ke kantor, ke pasar, kumpulan arisan, ada salah satu temanmu yang ketemu saudara selalu sharing, aku iki gak seneng aku bojoku iki lho, dadine kelemahan suaminya itu terus di-sharingkan ke saudara. Nang delok wong wedok iki lirik ae, aku njaluk bojo aja lirik, delok ae lho. Semua kebaikan suaminya dia terus bagikan pada saudara tanpa disadari. Saudara pulang ke rumah, apa yang saudara dengar dari teman saudara itu nyeket di sini. Tiba-tiba saudara itu lihat suami saudara, oh cocok bojoku kaya bojone kocokku. Bener enggak itu?
karena teman saudara yang terus sharing, curhat, dia gampang ngamuan. Tiba-tiba saudara sedang ngomong seperti ini. Iya, kok marah-marah gampang ngamuan. Saya mengatakan ini, hati-hati dengan siapa kita terhubung. Lek kumpulan wong pesimis, wong lemah, pesimis, tidak pernah optimis, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. TV yang buat tonton loh, gak apa-apa nonton TV, gak salah. Ikatan cinta gitu kan. Itu sinetron kan salah satu sinetron paling bulat sedunia dan di akhirat kan. Titik. Bayangkan saudara, apa yang saudara lihat, apa yang saudara lihat, itu kan sedikit banyak akan mempengaruhi jalan berpikir. Saudara ini bukan tipe orang yang suka sakit hati, orangnya optimis terus. Tapi karena saudara tidak bisa menggarami teman-temanmu yang sakit hati, itu tiba-tiba isu loh. Bukan tiba-tiba sih, kan itu terus. Mau kita ketemu orang-orang itu kan bukan barang. Dia menyampaikan cara berpikirnya, kita juga menyampaikan cara berpikirnya. Yang susah itu, yang repot itu, kita nggak pernah menyampaikan cara berpikirnya, kita cuma jadi pendengar yang baik. Saya sering mendapati ini, ada banyak anak-anak muda, dia tidak masalah dengan orang tuanya, api-api baik, beres-beres baik. Tapi karena temannya bermasalah dengan orang tuanya, dan dia terus menyampaikan keburukan orang tuanya, dia bisa loh tiba-tiba tidak enak sama orang tuanya. Tapi salah satunya mungkin khotbah-khotbah yang saudara dengar, buku-buku yang saudara baca, tayangan-tayangan yang saudara dengar. Pikiran kita itu harus bisa memfilter mana yang membangun, mana yang enggak. Kumpulan juga seperti itu. Lek wis ngerti kumpulan itu tidak membangun, komunitas itu tidak membangun, jangan diteruskan. Di kumpulan itu prinsipnya seperti ini, gak apa-apa. Tuhan itu Tuhan yang baik, Dia akan selalu memberkati kita. Wis wayahe hiling yo hiling ae. Seminggu hilang ping 5. Gajine bojone bangkrut. Gak ada hubungannya dengan kerajaan. Tapi karena di komunitas itu rasanya kalau nggak healing itu gatel. Musik pilih sih gatel, tangan sih gatel, bridging sih gatel karena nggak bisa upload foto. Itu bisa mempengaruhi. Dengan siapa kita terhubung, saudara akan mendengar, saudara akan melihat dan merasakan. Gaya saya khotbah seperti ini pasti pernah terinspirasi dengan seseorang. Gayanya Ko Musa ngomong sharing itu pasti terinspirasi dengan seseorang. Gaya Kotim sharing pemikiran pasti pernah terinspirasi dengan seseorang. Gaya saudara sharing kesaksian pasti terinspirasi dengan seseorang. Ya cukup. Jadi jangan remehkan dengan siapa saudara terhubung. Halo? Betul enggak? Ini mulai mikir nih, siapa sih nggak membangun hidupmu? Sudah. Jangan remehkan dengan siapa kita terhubung. Buku yang kau baca. Jadi hidup itu pilihan kok. Kalau kamu diberkati, jangan terhubung dengan orang yang salah. Kalau saudara mau celaka, ya milih. Hidup itu pilihan kok. Saya mau diberkati. Mau tidak mau saudara akan terhubung dengan orang yang benar. Oke? Gimana Pak? Apakah saya tidak boleh bergaul dengan semua orang? Enggak. Saudara harus tahu posisimu di mana. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak saudara berjalan dengan orang, kemudian berdiri
baca aja iman sesat dulu ya. Oke, Mazmur pasal ke 1. Oke, kita baca sama-sama aja. Kompak. Siji loro telu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Kalau bahasa Jawa itu berbahagia itu rahayu. Diberkatilah. Di situ ada berjalan, berdiri, dan duduk. Tuhan tuh ngajar kita sebagai orang percaya harus tahu dengan siapa kita berjalan. Saudara ini punya destiny, punya tujuan. Gimana caranya saudara sampai ke tujuan itu dengan selamat? Saudara harus menentukan dengan siapa saudara berjalan. Yogi terhubung dengan orang itu tadi. Kalau orang ini tidak bisa membantu saudara menyelesaikan destiny saudara, cukup jadi teman saja, tidak usah jadi sahabat. Kita harus punya sebanyak mungkin teman. Kenapa? Kalau saudara punya usaha, lewat market, masaknya kan gampang. Tapi tidak semua orang yang jadi teman saudara, saudara jadikan sahabat. Kalau bicara soal sahabat itu dekat, cara berpikirnya itu sangat menentukan. Saudara harus tahu posisi saudara. Kalau kepada teman, apakah saudara harus berdiri atau duduk? Dengan orang-orang yang tidak tahu kebenaran atau belum mengenal kebenaran, saudara harus memastikan saudara ini sebagai orang yang berdiri, orang yang mengajar, orang yang memberi contoh, orang yang memberi teladan. Jadi uripmu itu coba banding-banding nih karo wong sing belum kenal kebenaran. Jangan banding-bandingkan hidupmu, sama-samakan hidupmu dengan orang yang tidak kenal kebenaran. Kekristenan itu salah satu kesalahannya adalah suka menyamakan. Dengan kata lain seperti itu, Tuhan kalau saya itu boleh, kenapa saya nggak boleh? Orang itu melakukan dosa dan lain sebagainya, buktinya juga hidupnya saya lihat diberkati, tetap sehat. Loh, itu kan orang itu. Kamu kan orang percaya, punya standar sendiri. Demikian juga saudara harus tahu kapan saudara harus duduk. Pastikan dengan orang-orang yang level rohani yang di atas saudara. Berikan telingamu untuk saudara mendengar. Dari sini itu akan membentuk cara berpikir saudara. Cara berpikir saudara akan termanifestasi lewat tindakan saudara. Tahun 95, waktu itu saya masih ngarit. Saudara tahu ngarit, ngarit? Ya. Saya kerja atau melayani di salah satu tempat doa di Jawa Timur, di Brigade. Ketika persekutuan doa seperti ini, ada salah satu hamba Tuhan itu ngomong seperti ini, pakai bahasa Surabaya loh. Red, cekalin omongan, perhatikan saya berbicara. Hari ini kalian menyabit rumput, tapi suatu saat kalian akan menyabit jiwa-jiwa. Saya dengar Tuhan tak pegang, amin. Tapi saya tidak berhenti hanya sampai amin. Saya harus mulai bertindak. Apa yang saya dengar, kemudian saya jadikan ukuran. Kemudian saya mulai bertindak. Saya mulai baca buku tentang penginjilan itu seperti apa, tentang penggembalaan seperti apa. Saya baca buku, kemudian saya mulai selaraskan hidup saya dengan tujuan yang Tuhan tunjukkan lewat hambanya. Saya mulai bangun jam-jam doa saya mulai disiplin hidup saya mulai belajar ketemu orang dan ngomong. Jadi kalau saya bisa ngomong seperti ini, walaupun banyak amisosolennya, itu berkat Tuhan. Apa yang pernah saudara dengar dari Tuhan lewat hambanya siapapun? Kalau saudara jadikan itu sebagai dasar kebenaran, jangan berhenti sampai di situ. Kita harus bertindak. Kemudian tahun 2012, Bapak rohani saya panggil saya. Kamu pelayanan penginjilan dari desa ke desa.
kamu harus berdoa minta Tuhan bikin lagu Jawa. Jujur saya keberatan, karena basic saya bukan lagu Jawa, saya itu rock. Itu seneng kalau nyanyi rock itu. Wow. Tapi karena Tuhan berbicara lewat hambanya, saya harus mengikuti apa yang jadi maunya Tuhan, walaupun tidak cocok dengan hati saya. Tapi saya butuh hikmat. Saya itu mau Jawa, hilang Jawa nih. Akhirnya, kok saya berdoa. Nah, lagu Gandul Gusti itu lagu pertama yang saya bikin. Jujur, hati saya itu pengennya apa? Nyanyi lagu rock. Karena kelihatan keren kan, gagah kok. Ya, saya bikin lagu Gandul Gusti, saya belajar cengkok itu gak mudah. Sampai ilat itu melesi itu. Tapi puji Tuhan, akhirnya banyak orang yang berkata. Saya mulai selaraskan hidup saya. Jadi intinya gini, pikiran kita harus diubahkan sesuai dengan pikiran Kristus. Saya ngeyel, enggak, saya dapatnya hal itu harus saya kerjakan. Ya wes, oke lah. Singkat cerita, mau hari H saya cuma punya uang 750.000. Saya mikir nikah apa ini caranya. Akhirnya saya hitung sederhana aja deh. Saya hitung sederhana, nanti sewa bison aja, kemudian tamu tak kasih kotaan. Pas doa berkat, saya ibadah di satu gereja. Tuhan ini ngomong ini, mau sore nikah sekali saya wah saya minta ampun. Saya langsung berkata, dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan kelimpahan mencukupkan lebih dari itu. Betul. Menjelang hari H, saya ditelepon. Ojo khawatir baju mantene saka aku. Ojo khawatir aku mau prasmanan. Ojo khawatir mau. Saya ingat waktu itu gembala saya, mobilnya yang terbaru, Mercy terbaru, sedan. Wih, pakai mobil gembalanya. Jadi pas nikah saya ngomong, gak apa-apa Tuhan macet, kapan lagi nikmati mobilnya lagi. Tahu saudara, hari itu, waktu itu persis tanggal Tuhan berkati berlimpah. Karena saya punya berpikir begini, dalam Tuhan semua hari baik. Dan dari 750 uang saya itu tidak laku. Dan Tuhan itu, karena itu harinya buruk, tanggalnya buruk, bulannya buruk, yang nikah saya saja. Otomatis buruan nih, maksud saya. Jadi selesai nikah, saya tidak kekurangan, tambah berkelimpahan. Bayangkan saudara, habis nikah berapa bulan kemudian saya bisa beli motor Satria. Terus habis itu saya honeymoon di luar negeri 3 hari. Gara-gara nikah. Maka nolak kawin gue tanggal lele. Tahu nggak? Tahun 98, coba kalau saya ngikuti arahan dengan cara berpikir dunia. Itu tahun 98 itu krisis moneter dan krisis segalanya. Kalau pernikahan saya undur, acur. Saya bersyukur, saya lebih percaya apa kata firman. Amin. Nah, setting pikiran saudara itu untuk mempercayai firman seutuhnya. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Sekali kita percaya, jangan percaya sama kenyataan. Kenyataan lumpur masuk, itu kenyataan. Tapi firman Tuhan berkata, enggak, utangmu lunas. Amin. Loh, saya juga punya utang, Bu, 100 juta. Goro-goro nyicil rumah padahal nggak oleh utang. Terus kasih dicicil nih doa sampai sesuk itu. Tapi saya cari firman. Jadi kalau saudara punya masalah, ojo golek solusi di sini. Cari firman. Kalau saudara ketemu firman, pasti ketemu solusi. Yes. Saya cari firman. Kemudian saya dapat firman, mulai saya deklarasikan. Ketika saya ketemu firman, iblis nggak tinggal diam. Utang belum lunas, kan saya mesti nyicil. Dikirim lumpur. Ini fakta.
selalu ada suara-suara dari luar yang berkata kepada saya gini, ayo yakin firman, yakin itu dari Tuhan, buktinya lumpur masuk. Saya hanya percaya gini, enggak, fakta boleh negatif, tapi sekali saya dapat firman, itu saya terus jadikan dasar benar. Dan ini yang terjadi. Tuhan berkata, percaya, ini jadi sarana untuk kita lunas. Saya baru ngeh ketika Januari tahun 2006 saya dapat surat dari bank, dikatakan semua warga yang ada keterkaitan utang dengan bank diputihkan. Nah, sekarang tergantung saudara terhubung dengan siapa, itu membantu saudara. Tidak semua orang yang saudara anggap teman itu jadi sahabat. Saudara kadang tidak perlu kok mengikuti omongan tonggo. Lemah, saudara. Benar. Omongan orang yang tidak membangun itu kadang jangan didengarkan. Amin. Nah, yang kedua, lepas dari ini semua, apa yang saya percaya, saya bikin satu lagu. Tadi kan ada unsur neng sisi sopo. Nah, saya minta tolong kita. Saya berharap saudara tidak bosan ya. Apakah ini angin? Ya. Oh, tidak apa-apa. Angin adalah berkat. Oh, tikus. Makanya saudara harus berani makan. Oke. Bicara soal terhubung, di atas hubungan kita dengan manusia, saudara harus memulainya terhubung dengan Tuhan. Kabelnya muat tak? Tidak cukup. Naik ke atas, lalu turun ke bawah. Saya sampai jam berapa ini? Sampai besok, nggak apa-apa. Satu ini ya. Judulnya Gematuk. Esok tengok mangan geduk ora lali karo kopi tubruk senadyan ngantuk sing penting wis kepethuk supaya njogo atine tetep katuk. Yang sedia karo garwane gawe ati ayem akeh berkahe bicarane supaya gede tresnane mula aja sali karo sabane. Kita berarti bisa jadi ketuk. Hidup kita juga seperti ini. Aja lali bener Tuhan. Ora lali karo ngopi kopi. Senadyan ngantuk, walaupun ngantuk, lelah, capek, jangan lupa usahakan untuk tetap kepethuk sama Tuhan maupun kepethuk sama pasangan saudara. Saya ini sedang ngomong-ngomong cara berpikir saudara. Kepethuk sama Tuhan supaya apa? Supaya njogo atine tetep gantung. Jangan cari Tuhan kalau butuh itu.
Jangan ngomong sama suami atau istri. Yang penting tok. Senajan capek, ngantuk, pulang kerja, pulang pelayanan, usahakan ada komunikasi. Oke? Lanjut. Benang urip yen setya karo kawan. Gawe ati ayem akeh berkah. Uripmu pasti kepenak, senajan gak duwe apa-apa. Lah kowe setya karo garwane. Walaupun dulu istrimu 48, karena saudara diberkati, istrimu jadi 84, tetap setia. Betul. Manusia pasti selalu berubah. Kecantikan itu tidak kekal. Orang tampan rupawan juga tidak kekal. Bersyukurlah sing elek. Awet gitu. Sejak dulu jelek sampai sekarang elek gitu. Nggak ada yang kekal. Tapi ambil keputusan setia. Piye carane supaya gede tresnane, mula aja eling karo matane. Iklan ya? Mula aja lali karo sadane, mula padha eling karo janjine. Ingat, cinta kepada Tuhan maupun kepada pasangan kita itu harus dikelola. Jangan biarkan itu gelundung mengalir. Amin. Berkati hari ini. Amin. Saya akan ngajak Bu Rahel untuk nyanyi. Mohon Bu bangkit berdiri. Yakin Pak? Yakin Bu? Mungkin mic-nya itu. Iya. Monggo Bu, bisa berdiri. Terus lagunya apa ini Pak? Neng sisi Gusti. Tak kira pada Cek, dibanding-banding. Pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan aja sumende marang pangertemu dhewe. Monggo Bu. Lakumu ngakonono Gustimu Lan aja sumende marang pangertemu dhewe. Bisa berikan tepuk tangan dulu. Lagu ini kalau di gereja saya biasanya dinyanyikan bersama-sama. Lanang dhisik baru itu. Neng sisiye sapa, neng sisiye sapa, neng sisiye sapa. Nyenderke atiku, nyenderke uripku, neng sisiye sapa. Ning sisine Gusti, ning sisine Gusti, ning sisine Gusti. Senderne atimu, senderne uripmu, ning sisine Gusti. Pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan aja sumindi marang pangertemu dhewe. Bentar. Posisinya mungkin ya. Oke, tak dibawa saja Pak. Depan sound tadi. Oh. Sini aja ya, back sound nanti. Oke. Sini mawon nggih. Mana? Dari atas, Pak. Di sini Mas, ada. Kalau di sini kan ada. Tergantung itu sampai on enggak? Di tengah nggak? Ya, di sini enggak kayak. Oh, tengah sini ada Bapak. Oh, di sini. Iya. Nggak kebetulan hari ini Pak Krisman dan Bu Rahel ulang tahun pernikahan. Kami doakan bersama-sama ya. Ini suatu kejutan mungkin Pak. Tadinya nggak bilang ya Pak. Sopo senderke atiku, nyenderke uripku,
neng sisi sopo, neng sisi Gusti, neng sisi Gusti, neng sisi Gusti. Senterno atimu, senterno uripmu, neng sisi Gusti. pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan aja sumile marang pangertenmu dhewe. Neng sisi sopo, neng sisi sopo, neng sisi sopo, nyenderke atiku, nyenderke uripku, neng sisi sopo. Sisi Gusti, neng sisi Gusti, neng sisi Gusti. Sendene atimu, sendene uripmu, neng sisi Gusti. Pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan aja sumile marang pangertenmu dhewe. Ing salaku-lakumu, ngelingono Gustimu, lan aja kuwatir marang pangertenmu dhewe. Sama-sama ya. Pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan aja sumile marang pangertenmu dhewe. Ing salaku-lakumu, ngelingono Gustimu, lan aja sumile marang pangertenmu dhewe. Lan aja suminde marang pangertenmu dhewe. Lan aja suminde marang pangertenmu dhewe. Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Saya panggil Pak Kris untuk maju ke depan. Monggo Pak. Mari kita arahkan tangan, kita berdiri, kita berkati. Haleluya. Haleluya, syukur. Bapak, di dalam nama Yesus, hamba berdoa kepada hamba-Mu Pak Kris dan Bu Rahel, sepasang suami istri yang sudah ditentukan Tuhan untuk mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang terus kami katakan di dalam nama Yesus. Semua yang Tuhan kehendaki atas keluarga, atas pasangan terjadi dalam nama Yesus. Berkat dari surga, anugerah dari surga terus mengalir untuk membawa pasangan ini menjadi berkat, menjadi anugerah, menjadi tanda dan alamat bagi banyak orang. Lewat hidupnya ada banyak keluarga dipulihkan. Lewat hidupnya ada banyak orang mengenal Tuhan. Lewat hidupnya berkat terus mengalir, berkat terus mengalir, berkat terus mengalir. Haleluya, syukur. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, mulai saat ini, hamba-Mu menjadi orang-orang yang bisa mengeksekusi apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup keluarga maupun pelayan. Di dalam nama Yesus terjadi, terjadi, terjadi. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.